Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana suri tauladan yang patuh kita contoh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada materi inti, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih warisan itu, lantas bagaimana syarat-syaratnya. Oke, yang pertama adalah pengertian warisan. Secara istilah, warisan adalah pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dasar hukum kewarisan dalam Islam ini tercantum dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian syarat-syarat kewarisan. Terdapat 4 syarat dan 3 rukun dalam ketentuan kewarisan dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang mewariskan harta sudah meninggal. Artinya, kendati orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim. Sebagai misal, jika seseorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya, kemudian atas pengajuan pihak keluarga ke pengadilan, lalu hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka setelah itu harta warisan boleh dibagikan. Yang kedua adalah ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan antar ahli waris dan pewaris harta. Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan si ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak. Yang keempat, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Nah, dan untuk rukun-rukun kewarisan adalah sebagai berikut. Selain syarat-syarat kewarisan, terdapat 3 rukun yang harus terpenuhi agar harta warisan dapat dibagi, yaitu pertama, terdapat orang yang mewariskan atau al-muwaris. Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan. Yang kedua, terdapat orang yang berhak mewariskan atau al-waris. Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayit, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat harta warisan al-maurus. Rukun ketiga ini dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat. Dan untuk manfaat kewarisan dalam Islam,
yaitu meraih berkah dengan mewaris yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dijelaskan sejumlah manfaat kewarisan dalam Islam. Ketentuan mengenai waris mewarisi harta ini bertujuan untuk menciptakan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Aturan kewarisan yang sudah diatur dengan tegas dan rinci dapat menumbuhkan ketentraman dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Ketentuan kewarisan juga ini mencegah konflik dan pertikaian keluarga. Jika aturan tersebut diterapkan dengan bijaksana, maka akan terhindar pertikaian antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada penjelasan mengenai pembagian harta warisan. Melansir dari buku yang berjudul Pembagian Harta Warisan Menurut Islam oleh Muhammad Ali Ashabani, jumlah pembagian yang ditentukan Al-Quran ada 6 macam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang pertama, setengah, yaitu setidaknya ada 5 orang yang berhak menerima harta warisan dengan jumlah setengah dari harta waris, 1 dari kelompok laki-laki dan 4 dari kelompok perempuan. Mereka juga disebut dengan ashabul furud, meliputi suami, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara kandung seayah. Yang kedua, seperempat. Mereka ini yang berhak mendapat seperempat dari harta peninggalan ada 2 orang, yaitu suami atau istri. Kemudian seperdelapan, yaitu dari sederet ashabul furud yang berhak menerima warisan. Jumlah seperdelapan diberikan hanya ke satu pihak, yakni istri. Ia akan menerima seperdelapan harta suami bila sang suami memiliki anak atau cucu baik lahir dari rahimnya maupun istri lain. Oke. Berakhirnya materi kita, maka dengan ini saya mengucapkan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.